Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Halo, selamat siang Nadine, Siva, Najma, Melody, Rahma, Maharani, Fani, Aninda, Julia, Safa, Ayu, Priscilla, dan Dea. Terima kasih ya sudah datang tepat waktu. Silahkan untuk Saka, boleh dipimpin doanya Saka. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Iya, terima kasih Saka. Nah, ya, ini ada kalimat motivasi anak-anak. Lelah belajar lebih baik daripada lelah dalam kebodohan ya. Jadi selalu semangat, optimis untuk mencapai impian kalian. Baik, nah masih ingat ya tentang konsep relasi dan fungsi? Masih ya? Coba Najma boleh dibaca pengertian relasi dan fungsi yang ada di sini, Nak. Baik Ibu, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu domain ke himpunan lain, yaitu kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasang anggota himpunan kedua. Iya, pintar. Nah, jadi ini untuk memudahkan kalian mengingat kembali apa itu relasi dan fungsi, ada 3 diagram panah. Untuk diagram panah yang pertama ada himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C, D. Nah, ini disebut relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena domain A ya, daerah A, himpunan A memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu anggota 3 ya. 3 ini punya 2 pasangan, 3B dan 3D. Kemudian diagram kedua disebut relasi juga. Kenapa? Bukan fungsi, karena daerah domain A ada yang tidak memiliki pasangan. Kemudian yang diagram panah ketiga, ini disebut relasi dan fungsi. Kenapa? Karena daerah domain A memiliki pasangan dan tepat satu di B, gitu ya. Setelah mengerjakan lembar kerja ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep korespondensi satu-satu. Kedua, menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Ketiga, memahami perbedaan antara korespondensi satu-satu dengan relasi. Korespondensi satu-satu. Memahami konsep korespondensi satu-satu. Agar memudahkan kalian dalam memahami konsep korespondensi satu-satu, perhatikanlah relasi yang menghubungkan beberapa provinsi di Indonesia dan ibu kotanya di bawah ini. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang. Ibu kota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Ibu kota Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Dari relasi yang menghubungkan provinsi di Indonesia dan ibu kotanya, cobalah kalian pahami dan jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah ada provinsi di Indonesia yang memiliki lebih dari satu ibu kota? 2. Apakah ada provinsi di Indonesia yang tidak memiliki ibu kota? 3. Jelaskan keterkaitan provinsi di Indonesia dan ibu kotanya dengan pengertian korespondensi satu-satu.
tidak ada. Provinsi pasti harus memiliki satu ibu kota atau memiliki pasangan. Yang ketiga, himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B, seperti provinsi yang memiliki pasangan dengan ibu kota. Contohnya, Sumatera Selatan berpasangan dengan Palembang, dan seterusnya. Oke. Punya sifat kelompok sifat untuk memperjelas soal nomor 3 menyajikan dengan diagram panah ya supaya lebih jelas lagi. Nah, Iya. Adakah jawaban yang berbeda atau ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh, silakan. Untuk aktivitas 1 ini semua sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama Ibu, punya Nazma Saya- juga. Iya, jadi pertanyaan nomor 3, jelaskan keterkaitan provinsi di Indonesia dan ibu kotanya dengan pengertian korespondensi. Satu-satu adalah himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B, seperti provinsi yang memiliki pasangan dengan ibu kota. Adakah dari kalimat yang diskusikan oleh kelompok SIFA ini bisa ditambahkan lagi pengertian dari korespondensi satu-satu? Saya Ibu Nazma. Oke, boleh Najma. Apa yang Dari bisa ditambahkan? jawaban untuk Nazma adalah karena korespondensi satu-satu mensyaratkan setiap anggota pada kedua himpunan daerah asal dan daerah lawan memiliki pasangan yang tetap satu. Seperti Iya, oke, pintar. Ya, jadi kelompoknya SIFA sudah bagus ya jawabannya. Himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B. Tapi ini bisa ditambahkan lagi keterangannya. Kalau misalkan hanya himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B, bisa saja himpunan B tidak ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan di A, ya kan? Nah, ini bisa juga disebut fungsi karena himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B dan belum dijelaskan himpunan B itu harus punya pasangan juga atau tidak di himpunan A. Nah, kelompoknya Najma melengkapinya, yaitu himpunan A dan himpunan B pasangannya hanya boleh memiliki satu pasangan di himpunan A dan himpunan B, dan semuanya harus punya pasangan. Berikut ini nomor induk: Tohir 101, Taufik 102, Erik 103, dan Zaidur 104. Dari diagram panah di atas, manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Jelaskan alasanmu. A. Setiap peserta didik bisa mempunyai nomor induk lebih dari satu. Jadi, setiap anggota A bisa mempunyai lebih dari satu pasangan dengan anggota B. B. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi satu-satu adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun dari himpunan B hanya mempunyai satu kawan. C. Setiap peserta didik tepat mempunyai nomor induk satu. Jadi, setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu pasangan dengan himpunan B, bukan anggota B. D. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi satu-satu adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan. Oke, lanjut, Siva. Hasil diskusi saya, yang A salah karena anggota himpunan A tidak boleh mempunyai lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B. Yang B salah karena korespondensi satu-satu tidak hanya memiliki pasangan beberapa, tetapi harus semua anggota himpunan A maupun B mempunyai satu kawan atau pasangannya. Iya, benar. Yang C benar karena peserta didik mempunyai nomor induk satu atau anggota A mempunyai tepat satu pasangan dari anggota B. Yang D benar karena sudah memenuhi syarat disebutnya korespondensi. Nah, ya. Jawaban Siva ini sudah baik ya. Adakah yang mau menambahkan? Oh, menurut Ibu jawabannya sudah
sudah benar, tapi mungkin ada yang mau menambahkan untuk penjelasannya. Saya Ibu. Siapa sayang? Nadine. Oke. Nadine. Bentar. Untuk hasil diskusi saya sama kelompok saya itu D. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi satu-satu adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan. Karena syarat suatu relasi bisa disebut korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Gitu. Iya, pintar. Ini soalnya perhatikan pernyataan berikut. Yang nomor 1, siswa dengan kartu anggota OSIS. Yang kedua, siswa dengan ukuran sepatunya. Yang ketiga, negara dengan ibu kotanya. Yang keempat, siswa dengan tanggal kelahirannya. Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan korespondensi satu-satu adalah 1 dan 3. Oke, Ibu. Najma jawabnya 1 dan 3. Tasya jawabannya 1 dan 3. oke. Ada jawaban lain? Sinta? Jawabannya apa, Sinta? 1 dan 3. Nah, iya. Coba bisa dijelaskan kenapa bisa 1 dan 3 yang merupakan korespondensi satu-satu. Siapa yang mau jawab? Najma boleh. Kenapa 1 dan 3? Karena yang nomor 1 tuh kan siswa dengan kartu anggota OSIS. Jadi itu termasuk korespondensi satu-satu, yaitu yang mempunyai asal dan daerah hawan yang memiliki pasangan tetap satu. Dan yang ketiga negara dengan ibu kota. Karena setiap negara itu tidak memiliki ibu kota yang sama. Jadi jawaban yang benar adalah Iya, pintar. Ini relasi dan fungsi bagian ketiga itu korespondensi satu-satu. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan LKPD, peserta didik dapat memahami konsep korespondensi satu-satu, menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, dan memahami perbedaan antara korespondensi satu-satu dengan relasi. Kemudian bahan dan alat, laptop, handphone, soft file, PowerPoint. Lanjut ya ke pengertian korespondensi satu-satu. Nah, ini dia korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya, memasangkan setiap anggota B pada tepat setiap anggota A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu.